Dalam obrolan-obrolan juga tadi Pak Anto tadi ya, yang kakaknya Bu Irina tadi juga sempat menceritakan ini sudah ada fatwanya, ini belum ada. Baik, saya mau tanya kapasitas saat mendampingi itu Pak Utomo itu pekerjaannya apa sih? Lawyer bukan dia? Untuk Pak Anto. Pak Anto ya, lawyer bukan dia? Hah? Enggak ya? Pernah tanda tangan kuasa sehingga bisa membandingi saudara, dampingi saudara waktu itu? Tidak pernah. Baik, saya lanjutkan. Dalam konteks tadi Anda disuruh dengan Pak Anto, cuma mohon dipertegas Pak Anto ini kakak kandung dari istrinya Jokowi. Kakak kandung. Terus teman SMA. Tapi sebelumnya Anda bilang kok nggak kenal. Waduh, enak bener, sebentar aja lupa. Masya Allah, sebentar aja lupa ya. Ingat loh, Anda disumpah azab Allah besar. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sepanjang materinya berbeda, saya kira itu adalah hak dan tanggung jawab kami. Ya, karena ada hal-hal yang terkait unsur yang perlu kami gali dengan perspektif berbeda, begitu. Nah, itu baru. Majelis Hakim punya otoritas, kalau ada yang berulang potong aja. Baik, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, tadi panggilan ijazahnya di situ, kalau saya pinjam dulu Pak. Boleh. Taruh aja dulu Pak, taruh. Bawa ke sini aja Pak. Nah, titipkan di sini. Udah, dengan tenang aja, tidak usah bikin pegang kayak gini. Lanjut Pak pengacara. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya sayang sama Anda, terutama sesama umat Islam. Tapi saya sedih Anda keberatan kepada Al-Quran kaitan dengan mubahalah. Mungkin Anda belum pernah dengar ayat Quran tentang mubahalah. Apakah sudah pernah dengar? Oleh karena itu, Gus Dur ini ulama. Dengan hormat Gus Dur, karena Anda yang melakukan. Ali Imran ayat 61. Bismillahirrahmanirrahim. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alau nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum. Nabtahil fanajat ta'alaqnatullahil alal kadhibin. Jadi intinya, siapa yang membantahmu dalam hal ini setelah engkau memperoleh ilmu, katakan hai Muhammad, siapa membantahmu, ayo bawa anakmu, tak bawa anakku, bawa istrimu, tak bawa istriku, dan bawa dirimu, bawa diriku. Kemudian kita saling melaknat, minta laknat kepada Allah. Siapa yang bohong maka dia dilaknat Dengan bermubahalah. dengan bermubahalah. Ini ada kata-kata mubahalahnya di sini. Maka mari kita bermubahalah agar laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang dusta. Shadaqallahu adzim. Pertanyaannya, itu jelas ada di Quran. Apakah saudara saksi tetap keberatan? Ya, untuk pembenaran ijazah palsu
Nah, ini bukan pembenaran ya, tapi ayat Quran sudah dibacakan. Apakah Anda keberatan tentang isi Al-Quran yang dimaksud tadi? Kalau isi Al-Quran, saudara Tidak keberatan. ayatnya tadi Nah, ya nggak keberatan. kalau isinya tidak keberatan, Data palsunya. logika selanjutnya harusnya juga tidak keberatan, karena digunakannya ayat Quran ini dalam konteks bermubahalah adalah untuk meyakinkan, kalau meyakinkan juga, kemudian memastikan, kemudian menetapkan bahwa apa informasi yang dari Bambang Tri tentang hasil penelitiannya kurang lebih 3 tahun, ijazah Jokowi itu palsu. Gus Nur ini tidak percaya. Karena dia tidak percaya, dia percayanya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu wahyunya ada Al-Qur'an. Jadi kenapa Anda keberatan? Ini kan wahyu Al-Qur'an. Ya, Anda aja ngelihat belum pernah, kok tahu asli dari mana? Anda kan belum lihat. Anda belum lihat. Kemudian juga ada beda-beda, SMP 1, stempelnya SMP 6. Itu bagaimana bisa kejadian begitu, kan luar biasa sebenarnya. Lah, oleh karena itu, saudara saksi, pertanyaan saya, apakah Anda masih berkeras hati keberatan dengan isi Al-Quran yang dikaitkan dengan pernyataan mubahalah? Kalau isi Al-Quran enggak, Pak. Ya, terus keberatannya di mana jadinya? Ijazah palsunya itu dinyatakan oleh Bambang Tri hasil penelitian, maka pembenaran dalam konteks penelitian diyakinkan oleh Gus Nur pakai Al-Quran, karena nggak boleh main-main. Kalau main-main kena laknat. Ya, ini lagi dibuktikan sekarang ini. Justru itu makanya Ya. dijawab apa adanya. Ya. Tapi tetap keberatan di kalau ayat Al-Qur'annya tidak keberatan ya. Tadi saudara baru bacakan tadi ya katanya. Nah, tapi saudara keberatan soal itu makanya Ya, ya, menurut ilmu logika terpotong jadinya. Satu sisi tidak keberatan, ketika Al-Quran digunakan keberatan. Kemudian yang kedua, dalam konteks tadi Anda disuruh dengan Pak Anto, cuma mohon dipertegas, Pak Anto ini kakak kandung dari istrinya Jokowi, kakak kandung, terus teman SMA. Tapi sebelumnya Anda bilang kok nggak kenal. Waduh, enak bener, sebentar aja lupa. Masya Allah, sebentar aja lupa ya. Ingat loh, Anda disumpah azab Allah besar loh. Oleh karena itu, tolong ini sidang ya, tolong dihormati persidangan ini. Kalau saudara tidak praktek di persidangan, saya bisa mengeluarkan saudara dari sini. ya terima kasih. Nah, selanjutnya karena teman dengan Jokowi, apa nggak pernah bersapa atau waktu selesai ujian atau selesai lulus, boleh lihat dong ijazah lo gitu misalnya, kan biasa begitu teman kita. Nggak pernah ya? Ya, saya kira sementara itu dulu mungkin. Baik, terima kasih Yang Mulia. Saya awali dari penistaan agamanya, pasal 156A KUHP. Saudara saksi, sebelum saudara saksi bertemu dengan Pak Utomo, Pak Anto, saudara pernah berkonsultasi dengan ulama-ulama terkait pandangan saudara yang keberatan tadi? Saudara pernah belajar agama? Secara umum, saudara tahu enggak hal-hal seperti itu harus diketahui hukumnya dulu sebelum saudara mengambil langkah? Hah? Tahu atau tidak? Misalnya nih, mau sholat, kan kita nggak boleh sholat kalau belum tahu ilmunya, syarat sah dan. Nah, dalam urusan Anda keberatan tadi, saudara tahu enggak ada ilmunya dulu sebelum menyampaikan keberatan? Nggak tahu ya? Jadi saudara beramal saja ya, ilmunya nantilah gitu ya. Baik, saya lanjutkan. Saudara, pada saat di BAP, apakah saudara sudah diperlihatkan misalkan keterangan lain yang menyebutkan ini udah ada nih pendapat fatwa dari ulama yang menyatakan
Belum ya, saya lanjutkan. Saudara saksi, apakah dalam obrolan-obrolan juga tadi Pak Anto tadi ya, yang kakaknya Bu Irin yang tadi, juga sempat menceritakan ini sudah ada fatwanya ini? Belum ada. Baik, saya mau tanya kapasitas. Saat mendampingi itu Pak Utomo itu pekerjaannya apa sih? Lawyer bukan dia? Untuk Pak Anto. Pak Anto ya, lawyer bukan dia? Hah? Enggak ya. Pernah tanda tangan kuasa sehingga bisa membandingi saudara, dampingi saudara waktu itu? Tidak pernah. Baik, saya lanjutkan. Nah, yang keberatan itu kan saudara. Adakah orang-orang lain yang juga keberatan sepengetahuan saudara? Enggak tahu, cuman saudara saja ya. Nah, saudara tadi baru menjadi saksi setelah ada panggilan. Nah, pertanyaan selanjutnya, adakah teman SMP Anda yang lainnya juga kemudian mengajukan keberatan dan kemudian dipanggil juga sama Pak Anto tadi? Nggak tahu. Dalam perkara ini, untuk khusus SMP yang diperiksa saudara atau ada teman yang lain? Ada teman lain, siapa namanya? Sudah dijawab tadi, sudah dijawab. Ya, baik, saya lanjutkan. Saudara, dalam kasus ini, saudara pernah mendengar nggak secara umum, kalau kasus heboh itu kan biasanya ada kasus umum. Saudara kan sering searching tadi apa namanya YouTube tadi ya, cari YouTube ya. Ada nggak fatwa dari ulama MUI atau yang lainnya terkait masalah ini? Tidak tahu ya. Baik, saya masuk ke ITE-nya. Saudara, saat melihat video, saudara tadi ditunjukkan videonya dari video yang sudah di-copy atau dari URL link langsung? Yang dikirim ke WA saudara tadi. Bukan, yang di penyidikan, yang majelis. Karena ini berkaitan dengan unsur menyebarluaskan. Tidak tahu. Diperlihatkan tidak URL itu? Dari satu, berarti itu cuma video saja tapi tidak bisa dipastikan apakah itu dari video yang sudah di-download atau video yang langsung dari channel. Nggak tahu. Nah, pertanyaan selanjutnya, saudara ketika melihat video di channel itu saudara klik bisa ditonton nggak? Saudara kan di medsos, ada yang ngirim, diklik, itu dalam bentuk video atau URL atau alamat dari YouTube? Cuman video, berarti bukan dari alamat YouTube ya? Bukan dari alamat YouTube Gus GN13? Saudara pernah lihat gak apa YouTube GN13 official? Hah? Nah, saudara pernah mengakses enggak? Berarti saudara tidak mengakses langsung gitu ya? Tidak ya. Baik, saya lanjutkan. Kiriman aja. Ya. Di penyidikan juga tidak ditunjukkan ya. Setelah itu saudara coba browsing lagi nggak untuk melihat video itu masih ada atau tidak gitu? Enggak ya. Nggak tahu juga apakah video itu masih bisa diakses atau tidak. Nggak tahu juga apakah itu masih bisa ditonton atau tidak. Baik. Saudara, saat itu saudara dikasih tahu nggak oleh penyidik ada barang-barang bukti yang disita terkait itu? Nggak tahu. Dikasih tahu tidak? Nah, dari saudara sendiri ada nggak yang disita dari saudara kepada penyidik? Nah, tadi yang masalah kopi-kopi ijazah itu disita dari saudara atau dari mana itu? Kan saudara ada ijazah asli saudara, itu ada kopinya, itu dijadikan barang bukti, itu disita dari saudara atau diambil dari mana itu? Pernah dipinjam polisi itu dijadikan bukti enggak ini? Ijazah jenengan? Ada berita acara penyerahannya kopinya enggak? Dipinjam saja. Dipinjam saja ya. Tapi tidak ada serah terima bahwa itu dari saudara kemudian dipinjam penyidik sebagai barang bukti, tidak ada ya. Saya lanjutkan. Saudara saksi, saya ke pasal yang terakhir. Berita bohong. Nah, saudara, di dalam video tadi ada nggak secara tegas disebutkan SMP saudara yang SMP 1 tadi oleh video itu? Tidak ada. Dari mana dasar keberatan saudara kalau saudara keberatan padahal tidak disebutkan SMP saudara? Itu kan menyangkut SD SMP tapi nggak disebutkan. Iya, dari mana dasar saudara keberatan? Saudara kan sekolahnya di SMP 1 tadi. Saya juga SMP 6. SMP SMA itu sebetulnya SMP kan SMP-nya 1. Iya, kan tidak disebutkan. Saudara, kan bisa saja yang dimaksudkan SMP yang lain-lain. Nggak disebutkan. Nah, dasar keberatannya apa? Dijelaskan tadi. Saksi keterangan. Enggak, saya mau tanya langsung saksi saja. Kalau dia tahu, kalau enggak tahu nggak apa-apa. Karena pertanyaan saya dengan pertanyaan model yang lain, bukan mengulang. Dengan tadi
Dengan yang keberatan tadi kan akan disebutkan ijazahnya SD, SMP, SMP, kan tidak disebutkan SMP-nya sebutkan. Tapi saudara merasa keberatan juga bahwa tersebut ijazah palsu. Nah, kalau saya keberatan saudara monggo, karena saudara merasa sebagai satu alumni, sebagai apa, monggo. Ya saya merasa sebenarnya ada satu alumni, kemudian itu SMP-nya Pak Jatau. Saudara satu kelas. Satu kelas, satu alumni. Meskipun dalam video itu tidak disebutkan SMP-nya sebutkan, tidak disebutkan. Tidak disebutkan. Ada cukup itu saya tahu. Nah, secara resmi dari SMP saudara ada nggak keberatan seperti yang saudara lakukan? Nggak tahu. Sekolah, nggak tahu ya. Tahu ya. Baik, cukup itu dulu. Sebentar. Berarti dari penasihat hukum selesai ya? Belum, saya Oke, sebentar. Itu hak terdakwa. Oke. Nah, sekarang kami berikan giliran kepada terdakwa. Terdakwa haknya boleh memberikan pendapat atau keterangan saksi, boleh bertanya. Baik. Satu pendapat dan satu pertanyaan. Pak Budi Kuncoro, Pak Edi Kuncoro, jenengan keberatan karena mubahalah yang saya pakai menurut jenengan adalah untuk apa tadi, ijazah Jokowi palsu. Sekarang saya jelaskan kepada jenengan, mubahalah yang saya lakukan itu tidak ada hubungannya sama ijazah palsunya Jokowi. Tidak ada hubungannya. Mau dikata juga Pak Hakim ya, yang punya domain atau produk ijazah palsu Jokowi itu Bapak Bambang Tri. Saya nggak percaya. Ada orang yang nggak percaya lapor polisi. Saya nggak percaya, tak sumpah mubahalah. Gitu Pak. Jadi bukan untuk ini mubahalah kok dipakai ijazah palsu, nggak ada hubungannya. Mohon dicatat itu ya. Baik, sekarang pertanyaan saya setelah saya jelaskan, apa masih keberatan dengan mubahalah yang saya lakukan di video itu? Kalau untuk mubahalahnya nggak apa itu dari ijazahnya. Kan sudah saya jelaskan, nggak ada hubungannya sama jasa itu mubahalah. Mubahalahnya nggak keberatan, jasa palsunya keberatan. Cukup Pak Hakim, mohon dijadikan catatan. Nah, dari keterangannya ada yang menolak? Pertanyaannya apa? Pertanyaan. Iya, saya menolak saja langsung Menolak saja semuanya. Karena Bang Menteri. Iya. Silakan kepada Enggak, dari keterangan ini diterima atau Enggak, Pak, itu tahun. Keterangan ini ada dibantah nggak? saya baca semua Pak. Semuanya dibantah. Coba tahu. Bismillahirrahmanirrahim guys, sekarang ada babe rolen, babe roti molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Ini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum balada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal